Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang cukup seru, karena di film ini akan dihadirkan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Beberapa di antara mereka akan dihukum sesuai perbuatan mereka di dunia, bahkan ada yang dihukum dengan cara digiling menggunakan mesin yang berukuran sangat besar. Waduh, kok kayaknya ngeri-ngeri sedap gini ya. Wis lah, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika terjadi kebakaran besar di sebuah gedung. Kim Ja-hoong yang merupakan seorang pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan nyawa anak kecil yang terjebak di sana dengan cara melompat dari atas gedung. Tetapi sayangnya tali yang ia gunakan malah putus sehingga ia pun terjatuh dengan sangat keras. Untungnya ia berhasil menyelamatkan nyawa anak itu, tetapi tanpa ia sadari, ternyata dirinya telah meninggal dunia sehingga dua orang malaikat maut bernama Lee Do-cheon dan Hee-won Ma ini datang menjemputnya agar mereka bisa menemani Ja-hoong melewati 7 pengadilan di alam baka, yaitu pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan juga kekeluargaan yang akan dilakukan selama 49 hari. Mendengar hal itu, Ja-hoong meminta mereka untuk menunda kematiannya agar ia bisa bertemu dengan ibunya terlebih dahulu. Tetapi sayangnya mereka berdua tak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan pada akhirnya Ja-hoong pun dikirim menuju ke alam baka. Kemudian saat sudah di alam baka, ia bertemu dengan satu malaikat lainnya bernama Gangrim yang merupakan atasan atau pemimpin dari kedua malaikat tersebut. Gangrim bukanlah malaikat maut biasa karena selama 1 abad terakhir ia berhasil mereinkarnasi 47 jiwa, dan jika mereka bisa membuat Ja-hoong bereinkarnasi, maka ia akan menjadi jiwa ke-48 yang berhasil direinkarnasi. Lalu saat Do-cheon memasukkan nama Ja-hoong ke sebuah alat, ternyata Ja-hoong merupakan arwah mulia sehingga kesempatannya untuk bereinkarnasi pun menjadi lebih besar daripada arwah lainnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera masuk ke alam baka yang pertama, yaitu kawah arwah pembunuhan, di mana orang-orang yang pernah membunuh baik disengaja ataupun tidak disengaja akan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ja-hoong merasa bahwa ia tak pernah membunuh orang sama sekali, namun saat berada di pengadilan, ternyata Ja-hoong dulunya pernah meninggalkan salah satu rekannya yang terjebak oleh reruntuhan sehingga ia pun dituntut atas pembunuhan secara tidak langsung. Tetapi ternyata Ja-hoong meninggalkan rekannya bukan karena niat untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, melainkan karena rekannya menyuruh Ja-hoong untuk menyelamatkan orang-orang lain terlebih dahulu. Namun saat Ja-hoong hendak kembali menolong rekannya itu, bangunan yang ada di sana tiba-tiba saja runtuh sehingga temannya pun meninggal dunia. Meski begitu, Ja-hoong berhasil menyelamatkan 8 orang lain sehingga ia pun dianggap sebagai seorang pahlawan dan akhirnya ia dibebaskan dari tuntutan tersebut. Setelah menyelesaikan pengadilan pertama, Ja-hoong dan para malaikat maut melanjutkan perjalanan melewati sungai kemalasan. Di tengah perjalanan, Ja-hoong sempat bertanya pada para malaikat mengapa mereka ingin menyelamatkan dirinya, sehingga Do-cheon menjelaskan bahwa alasan mereka menyelamatkan Ja-hoong yaitu karena mereka juga ingin bereinkarnasi. Sebagai seorang malaikat maut, jika mereka bisa mereinkarnasi 49 jiwa dalam kurun waktu 1 abad, maka mereka bertiga juga akan diberikan hak istimewa untuk bereinkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan. Do-cheon juga menjelaskan bahwa arwah biasa kemungkinan besar tidak akan bisa melewati semua pengadilan, namun karena Ja-hoong merupakan arwah mulia, ia pun memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk dapat bereinkarnasi. Lalu saat mereka sampai di neraka kemalasan, para malaikat maut berusaha membela Ja-hoong dengan cara menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan pekerjaan dan menyelamatkan orang-orang bahkan hewan sekalipun. Dewi Kemalasan yang melihat semua itu pun terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Ja-hoong semasa ia hidup. Namun sebelum Ja-hoong pergi melanjutkan perjalanan, Dewi Kemalasan sempat menanyakan alasan mengapa ia rela melakukan semua itu, dan ketika Ja-hoong menjawab bahwa ia melakukan semua itu demi uang, Dewi Kemalasan pun sangat marah karena ternyata Ja-hoong telah menjadikan uang sebagai Tuhannya.
Ia berniat menghukum Jahong dengan cara dijatuhkan ke dalam sebuah tempat di mana sebuah mesin berukuran besar akan menggiling semua orang yang suka bermalas-malasan ketika ia masih hidup di dunia ini. Melihat hal itu, Gangrim dan Haewonmak berusaha menolongnya dengan cara memutarbalikkan fakta bahwa Jahong rela melakukan semua hal agar ia bisa mendapatkan uang. Ia bahkan rela melakukan berbagai pekerjaan lain seperti juru masak, tukang bersih-bersih, serta supir online, sehingga ia jarang memiliki waktu untuk istirahat, apalagi rebahan sambil bermain game ataupun membuka sosmed. Jahong selalu bekerja keras dalam mencari uang karena ia harus membiayai perawatan ibunya yang sedang sakit, serta mensekolahkan adiknya yang saat itu sedang kuliah di jurusan hukum. Melihat hal itu, Dewi Kemalasan akhirnya memaafkan Jahong karena ia rela mencari uang demi menghidupi keluarganya yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Lalu saat mereka bertiga berada di hutan pisau tempat Dewa Kebohongan berada, Gangrim memarahi Jahong karena ia sering mengobrol dengan Dokchon, padahal Dokchon harus memikirkan cara agar mereka bisa menyelamatkan Jahong dalam setiap pengadilan. Setelah Haewonmak membebaskannya dari pisau itu, ia menyuruh Jahong untuk mengikuti kata-kata Gangrim karena jika ia bisa bereinkarnasi, maka ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu ibunya kembali melalui mimpi. Kemudian karena Jahong merupakan arwah mulia, ia mendapatkan sebuah hak istimewa, yaitu menaiki perahu berkecepatan super agar mereka bisa melewati hutan pisau dengan sangat cepat. Tanpa berlama-lama, Jahong pun langsung menuruti perkataan Gangrim dan menaiki perahu tersebut. Tetapi saat di tengah perjalanan, entah mengapa tiba-tiba saja mereka dikejar-kejar oleh hantu neraka. Tampaknya para hantu neraka itu datang mengejar Jahong karena salah satu anggota keluarganya meninggal dengan menyimpan dendam pada orang lain. Gangrim dan Haewonmak berusaha melawan para hantu neraka itu dengan menggunakan senjata mereka. Tetapi karena hantu neraka itu terlalu banyak, Haewonmak akhirnya menebas sebuah batu yang ada di sana hingga membuat pegunungan itu runtuh dan menghentikan pergerakan para hantu neraka. Setelah kejadian itu, Gangrim terpaksa pergi ke dunia manusia untuk mencari siapa anggota keluarga Jahong yang meninggal, sementara Jahong dan yang lain melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Dewa Ketidakjujuran. Tak butuh waktu lama ketika Gangrim menemukan hantu gentayangan di rumah Jahong, ia pun segera mengejarnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat epik antara Gangrim dengan si hantu. Di sisi lain, saat Jahong terjebak oleh para hantu neraka, tiba-tiba saja mereka diselamatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Raja Yomra, alias Ki-hun yang dulunya pernah memenangkan permainan Squid Game. Raja Yomra merupakan dewa terkuat yang akan mengadili Jahong di pengadilan kekeluargaan, serta dewa yang menjaga seluruh alam baka ini dari hantu-hantu jahat. Tetapi karena para hantu itu mengganggunya, ia pun menyuruh Dokchon untuk menghubungi Gangrim agar ia segera membersihkan penyebab kedatangan para hantu neraka tersebut. Setelah kejadian itu, mereka bertiga akhirnya sampai di tempat pengadilan yang ada di dalam neraka kebohongan. Tetapi sayangnya Jahong justru dihukum karena selama ia hidup, ia pernah menuliskan 98 surat yang semuanya berisi kebohongan. Melihat hal itu, para malaikat maut sempat kebingungan karena Gangrim tidak ada di sana. Tetapi untungnya Gangrim dan Dokchon terhubung satu sama lain, sehingga Gangrim pun akhirnya masuk ke dalam tubuh Dokchon untuk membantu Jahong dalam menghadapi hukumannya. Di sana Gangrim mengatakan bahwa selama 15 tahun terakhir, Jahong telah menulis banyak sekali surat yang berisi kebohongan. Bahkan ia juga pernah membohongi ibunya sendiri. Tetapi alasan Jahong berbohong adalah karena saat itu ibunya sedang sakit keras, sehingga ia ingin membuat ibunya merasa senang dengan harapan agar ibunya bisa sembuh dari penyakit tersebut. Selain itu, ia juga pernah berbohong pada putri dari rekannya yang meninggal. Tetapi di balik kebohongan itu, ia bisa membuat orang lain menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup. Setelah mendengar semua itu, Dewi Kebohongan akhirnya mengampuni Jahong karena selama ini Jahong terpaksa berbohong hanya untuk kebaikan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Gangrim yang saat itu sedang mencari si hantu gentayangan akhirnya mengetahui bahwa ternyata anggota keluarga Jahong yang meninggal bukanlah ibunya,
melainkan adiknya yang bernama Sohong. Ia mati karena tak sengaja tertembak oleh salah satu temannya yang cupu bernama Dongyeon saat mereka sedang mengikuti wajib militer. Awalnya Sohong masih bisa bergerak dan masih bisa tertolong jika mereka memanggil bantuan dari tim medis. Tetapi sayangnya Letnan Park yang menangani hal itu justru menyuruh Dongyeon untuk menguburkan Sohong di hutan. Mengetahui hal itu, Gangrim tak ingin Jahong kehilangan semangatnya saat ia mengetahui bahwa adiknya telah meninggal dunia, sehingga ia pun terpaksa berbohong dengan cara mengatakan bahwa ternyata bukan anggota keluarganya Jahong yang meninggal dan memiliki rasa dendam. Lalu saat mereka bertiga sampai di lembah es yang terletak di neraka ketidakadilan, Haewon-mak pun mengatakan pada Jahong bahwa neraka ini merupakan tempat untuk menghukum orang-orang yang tidak adil semasa ia hidup di dunia. Namun saat sedang berjalan, tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja terjadi longsor salju yang sangat hebat, sehingga mereka pun segera lari dari tempat itu. Untungnya mereka bertiga berhasil menaiki kereta gantung yang ada di sana tepat waktu, sehingga mereka pun lolos dari kejaran longsor salju yang sangat hebat tersebut. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di pusat neraka ketidakadilan dan bertemu dengan dewa yang ada di sana. Tetapi tak hanya itu, mereka juga melihat orang-orang berhati dingin yang dihukum dengan cara dibekukan di dalam balok es. Karena semasa hidupnya ia merupakan seorang pejabat yang sering melakukan korupsi, pencucian uang dan mengambil hak yang bukan miliknya tanpa memperhatikan masyarakat yang membutuhkannya. Tetapi karena Jahong selama ini tak pernah melakukan hal tersebut, ia pun mampu melewati neraka ketidakadilan dengan sangat mudah. Sayangnya saat di tengah perjalanan, Haewon-mak tak sengaja mengatakan bahwa sebenarnya adik Jahong telah mati, sehingga membuat kereta gantung itu tiba-tiba saja rusak dan hampir menjatuhkan si Dokchon. Untungnya Jahong dulunya merupakan seorang pemadam kebakaran, sehingga ia pun dengan mudah bisa menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, saat Gangrim hendak memberitahukan lokasi mayat Sohong pada ibunya, tiba-tiba saja Haewon-mak datang dan menyuruh Gangrim untuk segera membakar mayat Sohong, karena hantu pendendam itu telah membuat mereka kesulitan dalam mengantarkan Jahong. Haewon-mak mengatakan bahwa arwah gentayangan harus segera dihilangkan dan tubuhnya harus segera dibakar, karena mereka tak cocok untuk diadili di alam baka. Tetapi entah mengapa Gangrim justru menolaknya dan ia berniat untuk menangkap arwah Sohong meski harus melanggar hukum yang ada di alam baka. Tanpa berlama-lama, setelah Gangrim menemukan arwah Sohong, ia pun segera mengejarnya dan pada akhirnya ia berhasil menangkap arwah Sohong dengan menggunakan pedang yang bisa berubah menjadi sebuah cambuk api. Awalnya arwah Sohong menolak untuk ikut bersama Gangrim, tetapi saat ia mengetahui bahwa Dongyeon hendak bunuh diri, ia pun menyuruh Gangrim menyelamatkannya dengan imbalan ia akan menuruti semua yang dikatakan oleh Gangrim. Di sisi lain, Jahong akhirnya sampai di neraka pengkhianatan, tempat di mana orang-orang yang suka berselingkuh akan dihukum dengan cara dihancurkan di dalam sebuah cermin. Tetapi untungnya Jahong merupakan seorang jomblo polos, sehingga Dewi Pengkhianatan pun akhirnya kasihan dengan Jahong dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke neraka selanjutnya. Kemudian setelah mereka melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di pintu masuk menuju neraka kekerasan yang biasa disebut sebagai lubang hisab. Di sana mereka bertiga pun melompat ke dalam lubang itu, tetapi karena arwah Sohong masih belum bisa dibersihkan, mereka pun terjatuh dengan sangat cepat hingga menabrak bebatuan yang ada di sana. Namun karena Gangrim berhasil menangkap arwah Sohong, mereka bertiga akhirnya selamat dari lubang hisab tersebut. Di pengadilan kekerasan, Jahong dituntut karena ternyata saat ia masih SMA, ia pernah memukuli adiknya sendiri, padahal saat itu adiknya sedang mengalami gizi buruk. Bahkan setelah pertengkaran itu, ia justru kabur dari rumah dan tak pernah kembali selama 15 tahun, hingga akhirnya ia meninggal dunia tanpa pernah meminta maaf pada adik dan juga ibunya. Dewa kekerasan yang mendengar hal itu pun akhirnya memutuskan bahwa Jahong bersalah dan ia harus dihukum di dalam neraka tersebut. Lalu saat Haewon-mak menghubungi Gangrim, ia meminta Dokchon untuk melakukan pengadilan gabungan
dengan konsekuensi jika Jahong memang dinyatakan bersalah, maka ia akan menerima hukuman ganda. Sementara para wali akan dicabut hak istimewa mereka untuk bereinkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan. Setelah kejadian itu, mereka pun segera pergi menuju ke neraka terakhir, yaitu neraka kekeluargaan. Tetapi saat mereka berada di dalam gurun keabadian, Dokjeon akhirnya menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan, bahwa ternyata Jahong pernah memiliki niat untuk membunuh ibunya sendiri. Jahong pun mencoba menjelaskan bahwa dulu saat ibunya sedang sakit keras dan mereka tak memiliki uang sepeser pun, Jahong berniat untuk membunuh ibunya, adiknya, serta dirinya sendiri. Tetapi karena Sohong saat itu menyuruhnya berhenti, Jahong akhirnya mengurungkan niatnya dan berbalik memukuli adiknya untuk melampiaskan segala kemarahannya. Kejadian itu membuat Jahong merasa sangat bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah agar ia bisa bekerja keras dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Selama 15 tahun, Jahong takut untuk menemui keluarganya, sehingga ia hanya mengirimkan surat saat ia sedang merindukan adik dan juga ibunya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja pasukan dari pasir datang dan mencoba menyerang mereka bertiga, sehingga Haewon Mak pun mencoba melawan semua pasukan pasir itu. Ternyata di dalam dunia nyata, Gangrim dan Sohong tak sengaja melihat ibunya yang didorong oleh Letnan Park saat ibunya sedang meminta pertanggungjawaban dari para tentara. Yang mana hal itu membuat perasaan dendam Sohong semakin kuat, bahkan Gangrim pun tak mampu melawan kekuatan Sohong. Dengan tornado yang ia ciptakan dari kekuatannya, Sohong berniat menghancurkan semua tempat itu dan membunuh Letnan Park. Sementara Gangrim berusaha menyelamatkan para tentara yang berterbangan karena terseret oleh kekuatan angin tornado itu. Tak lama kemudian Haewon Mak datang membantu Gangrim dengan membuka gerbang antara dunia nyata dan alam baka, yang mana hal itu membuat Sohong menghentikan amukannya saat ia tahu bahwa Jahong sedang berjuang mati-matian untuk menebus segala dosa yang ia perbuat selama hidup di dunia ini. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja sesuatu yang berukuran sangat besar muncul dari dalam tanah. Dan ternyata itu adalah Raja Yomra yang akan melakukan pengadilan terakhir untuk menentukan apakah Jahong akan direinkarnasi atau dihukum ke dalam neraka. Namun sayangnya karena Jahong pernah merencanakan pembunuhan terhadap kedua keluarganya, ia pun akhirnya dijatuhi dengan hukuman yang sangat besar. Dokjeon berusaha membela Jahong mati-matian, sehingga membuat Raja Yomra sangat marah dan menunjukkan sebuah kebenaran di balik kasus Jahong, yang mana saat Jahong hendak membunuh ibunya, ternyata ibunya saat itu sadar dan mengetahui seluruh kejadian yang terjadi di malam tersebut. Tetapi ibunya justru membiarkan hal itu terjadi karena ia sadar bahwa dirinya tak bisa berbuat apa-apa dan ia hanya berharap agar anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia. Tetapi saat ibunya tahu bahwa Jahong pergi dari rumah, ia pun mengubur ingatan pada malam itu jauh di dalam hatinya, sambil berharap agar Jahong kembali pulang ke rumah, karena kasih sayangnya pada kedua anaknya itu jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Setelah mendengar kenyataan itu, Jahong pun menangis sambil meminta pada Raja Yomra bahwa ia akan menerima hukuman apapun asalkan ia bisa menemui ibunya sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, Jahong ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada ibunya, tetapi sayangnya Raja Yomra tak bisa mengabulkan hal itu, dan ia juga memarahi Jahong karena selama 15 tahun ini Jahong tak berani meminta maaf pada ibunya saat ia masih hidup. Namun saat Jahong hendak dihukum, tiba-tiba saja terdengar suara ibunya, karena ternyata saat ini Gangrim, Haewon Mak, dan juga Sohong sedang mengunjungi mimpi sang ibu dengan menggunakan kekuatan dari Gangrim. Di dalam mimpi itu, Sohong akhirnya mengatakan semua kebenaran tentang Jahong yang selama ini tak bisa pulang karena ia merasa bersalah pada mereka berdua. Meski begitu, Jahong selalu mengirimkan uang sehingga mereka bisa hidup dengan layak, bahkan Sohong pun mampu menyelesaikan kuliah hukumnya. Saat Sohong meminta maaf pada ibunya, si ibu justru mengatakan bahwa mereka berdua tak bersalah karena selama ini dirinya tak bisa melakukan apa-apa untuk membahagiakan kedua anaknya yang sangat ia cintai.
Setelah kejadian itu, Raja Yomra tiba-tiba menghentikan pengadilan tersebut karena sebuah kesalahan yang telah dimaafkan di dunia hidup tak bisa diadili di alam baka. Ia pun memerintahkan Jahong untuk segera direinkarnasi, sehingga Jahong pun langsung berterima kasih pada semua orang yang ada di sana karena mereka telah membebaskan Jahong dari rasa bersalah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Gangrim mengajak Sohong untuk masuk ke alam baka karena Sohong akan menjadi arwah ke-49 yang akan ia reinkarnasi. Selain itu, ia juga memiliki beberapa pertanyaan pada Raja Yomra, mengapa sebelumnya ia memberikan ujian dengan cara menyamar sebagai hewan mak. Tetapi sebelum itu, ia sempat mengantarkan sebuah paket milik Jahong yang di dalamnya berisi rice cooker serta surat permintaan maaf pada ibunya yang telah ditulis oleh Jahong sebelum ia meninggal dunia. Kemudian ia pergi bersama Sohong dan yang lain menuju tempat Raja Yomra, tetapi karena di sana banyak prajurit pasir yang mencegat mereka, sehingga mereka pun terpaksa melawan para prajurit pasir itu dan cerita pun tamat. Ya, meski cerita di film ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di agama kita, tetapi setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin positif yang ada di film ini. Pada dasarnya semua orang tak akan pernah luput dari berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita semua pasti pernah melakukan sebuah kesalahan karena pada dasarnya semua manusia tak ada yang sempurna. Selain itu, jangan pernah kita berbuat jahat pada ibu kita sendiri karena mereka telah melahirkan dan membesarkan kita semua dengan penuh perjuangan hingga kita menjadi seperti sekarang ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.